Kecelakaan pesawat yang terjadi di akhir tahun silam menyoroti tim penyelamat Indonesia yang berjuang menemukan bangkai pesawat beserta jenazah para korban. Basarnas atau Badan SAR Nasional menjadi salah satu tim SAR terbaik di Asia. Segmen Versus on the Spot kali ini akan membahas perbandingan beberapa tim SAR di dunia. Jika kita sering memperhatikan kedua negara ini, pemberitaan terhadap Amerika Serikat dan Rusia terlihat sering bersaingan dalam berbagai hal. Begitu pula dengan tim penyelamat mereka. Amerika Serikat memiliki banyak pasukan tim penyelamat tersebar untuk kepentingan darat, laut, dan udara. Tim SAR ini berada dalam naungan Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Tim penyelamat yang terbaik adalah pasukan penjaga pantai yang bernama The United States Coast Guard. Tim ini merupakan salah satu tim SAR terbaik di dunia. Tim ini bertanggung jawab penuh terhadap penyelamatan di laut. Pada saat terjadi bencana, bersama Angkatan Udara Amerika Serikat, mereka bersatu melakukan penyelamatan di darat. Seperti ketika badai Katrina melanda Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga dikirim untuk tugas perang seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Operasi Pembebasan Irak pada 2007 lalu. Sama seperti Amerika Serikat, Rusia juga memiliki banyak cabang tim penyelamat. Mereka terbagi berdasarkan wilayah penyelamatan. Meskipun terbagi dalam wilayah penyelamatan, mereka juga dikirim ke berbagai negara untuk tugas-tugas penyelamatan. Misalnya, ketika pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak, dan pesawat AirAsia jatuh di sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Meskipun sudah sangat terlatih, tim penyelamat dari Rusia ini sempat menyerah dengan keadaan alam di Indonesia. Mereka sempat mundur dari Gunung Salak karena kelelahan. Tim SAR Amerika memiliki ribuan peralatan canggih yang mendukung kerja mereka. Ada 1.400 kapal yang dapat digerakkan segera untuk penyelamatan, mulai dari kapal respon cepat, kapal medis, dan kapal patroli. Salah satu kapal canggih yang dimiliki adalah USS Sampson, yang merupakan jenis kapal perang penghancur. Panjangnya 200 meter dan beratnya 1.000 ton. Kapal ini bisa menahan ombak setinggi 3-4 meter dan dilengkapi sistem radar dan sonar canggih berteknologi 3 dimensi. Dia juga mampu mendeteksi ranjau yang ada di laut. Untuk pesawat, ada ratusan pesawat yang bisa segera terbang jika dibutuhkan. Pesawat-pesawat itu antara lain Lockheed HC-130H Hercules, Lockheed HC-130J Super Hercules, dan Casa HC-144A Ocean Sentry. Untuk helikopter, mereka memakai Sikorsky HH MH-60 Jayhawk dan Aerospatiale MH-65 Dolphin. Satu lagi helikopter yang merupakan unggulan tim SAR Amerika Serikat adalah helikopter Seahawk. Helikopter ini dilengkapi Sonobuoy, sebuah alat pencarian benda di dalam laut yang digunakan untuk mencari kapal selam musuh. Helikopter ini selalu menemani armada kapal perang Amerika Serikat dalam setiap misinya. Tak kalah dengan Amerika Serikat, Rusia juga punya banyak kapal dan pesawat canggih dalam membantu pekerjaan mereka. Salah satu pesawat canggih mereka adalah pesawat Berif BE-200 yang merupakan pesawat amfibi. Pesawat ini dilengkapi sebuah alat bernama Falcon yang memiliki sensor inframerah untuk menemukan senjata-senjata atau peralatan yang tersembunyi di bawah laut. Pesawat ini juga sering digunakan tim SAR Rusia untuk memadamkan kebakaran karena dapat terbang rendah sambil menampung 12 ton air dalam waktu beberapa menit dan menumpahkan seluruh tampungan air tersebut untuk memadamkan api. Pesawat lain yang tak kalah canggihnya yang dimiliki tim SAR Rusia adalah Ilyushin IL-76.
Pesawat ini dirancang untuk mengirimkan alat-alat berat sebagai transportasi darurat untuk mengevakuasi penduduk sipil dan memberikan bantuan bencana dan kemanusiaan di seluruh dunia. Australia merupakan salah satu negara yang berdampingan dengan Indonesia secara geografis. Banyak hal yang membuat kedua negara ini saling berhubungan. Salah satunya dalam hal penyelamatan ketika bencana dan kecelakaan. Badan SAR Nasional atau Basarnas adalah tim SAR Indonesia yang pertama kali disambangi jika terjadi bencana atau kecelakaan besar. Lembaga ini dibentuk tahun 1979 dengan menggabungkan kekuatan TNI, darat, laut, dan udara. Wall Street Journal mengatakan Basarnas menjadi tim SAR terbaik di Asia. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, mengingat Basarnas memiliki jam tinggi dalam menanggulangi bencana. Ditambah lagi kondisi geografis yang sulit seperti hutan lebat, pegunungan, dan laut. Selama 5 tahun terakhir, Basarnas jarang bersantai karena bencana yang terus melanda Indonesia. Australia memiliki pasukan tim SAR hebat yang bernama Australian Maritime Safety Authority atau Badan Keselamatan Maritim Australia. Lembaga ini beroperasi selama 24 jam menjaga dan siaga jika ada keadaan darurat di Australia. Tim SAR ini bertanggung jawab mengatur proses evakuasi jika terjadi bencana atau keadaan darurat. Tim SAR Australia terdiri dari orang-orang yang dibina untuk menguasai medan berat di darat, laut, dan udara. Mereka harus memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan militer. Basarnas memiliki beberapa kapal yang dilengkapi fasilitas canggih. Salah satunya adalah Barunajaya 4. Kapal ini memiliki multi-beam echo sondi 150D yang mampu mengukur kedalaman air hingga 3.000 meter. Sonarnya dapat menyapu 7 kali kedalaman laut yang dilalui. Lalu ada magnometer geometrik yang bisa mendeteksi logam. Dalam hal teknologi, Australia masih lebih unggul dari Indonesia. Australia memiliki satelit yang bisa memantau seluruh wilayah Australia. Satelit ini bisa memantau secara akurat dengan menggunakan citra satelit. Australia juga memiliki kapal dan helikopter canggih yang dengan cepat dibawa untuk keadaan darurat. Pemirsa, itulah beberapa tim penyelamat dunia. Perbandingan ini bukan ingin menunjukkan keunggulan masing-masing negara, namun lebih menekankan bagaimana tim penyelamat ini sangat perlu bagi tiap negara, apalagi dalam keadaan darurat. Ternyata tak hanya awan cumulonimbus saja yang berbahaya bagi dunia penerbangan. Simak informasinya dalam awan-awan berbahaya untuk dunia penerbangan setelah jeda berikut ini.